Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Sabtu yang lalu sudah kita baca satu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah tidak menerima amal atau doa, demikian juga perbuatan dan i'tiqad kecuali apabila baik. Baik maksud di situ adalah tidak ada unsur haram pada makanannya, sehingga disebut oleh Rasulullah ada seorang laki-laki musafir dengan pakaiannya yang lusuh, kemudian dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Tidak diterima doanya karena makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya semua haram. Menyambung dengan itu, hari ini kita coba apa-apa saja harta benda kita yang bersumber dari haram. Dan itu bahagian daripada perbuatan zalim. Hari itu juga ada pertanyaan, doa yang diterima, doa orang yang terzalimi. Kemudian perbuatan zalim termasuk memakan harta orang dengan jalan haram. Di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Wahai orang yang sudah beriman, janganlah engkau makan akan harta kamu, akan harta-harta di antara kamu bil batili, dengan secara batil, artinya tidak sah memakannya, tidak halal. Illa antakuna tijaratan, itu berniaga antara minkum, yang dasarnya daripada rela merela di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Di sini Allah merangkai makan harta orang dengan jalan haram, jangan. Dan yang kedua, jangan kamu bunuh diri.
Jadi di sini ada pengertian bahwa memakan harta orang dengan jalan haram itu sama dengan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, bahwa sungguh Allah adalah dengan kamu itu maha penyayang. Artinya Allah sayang kepada kita supaya kita tidak bunuh diri. Supaya kita tidak bunuh diri. Bagaimana kita jangan bunuh diri? Jangan makan harta orang lain dengan tidak sah. Wa may yaf'al dzalika udwana, siapa saja yang berbuat itu secara bermusuhan, artinya mengambil harta orang lain, wa dzulman, dan secara zalim, fasaufa nuslihi nara, maka akan kami kembalikan, masukkan orang itu ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan adalah yang demikian itu mudah di atas Allah. Jadi orang yang makan harta orang lain dengan secara tidak sah disebut dia sudah membuat permusuhan dan dia sudah berbuat zalim. Itu ayat surah An-Nisa. Dalam surah Al-Baqarah 188 Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam, dengan secara batil, dan engkau bawa perkara itu kepada hakim. Kita bawa kepada ranah hukum. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu bisa makan sebahagian daripada harta manusia bil ismi, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa harta itu bukan punya kamu. Jadi urang mengajir kepada harta gok sampai geme bak ranah hukum, mengaji puputuh li hakim nyan atragonya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab akhlak Islamiyah ini disebutkan beberapa perkara, beberapa macam perbuatan kita yang bisa membuat memakan harta orang lain dengan secara haram, tidak sah. Yang pertama ar-riba. Wa man akala amwa wa min akli amwalin nasi bil batili wa huwa minadh dhulmi alladhi yatawada'un nasu 'ala al-i'tirafi bihi wa tighadi sighi kanuniyatillah ala khilafi syari'atillah aklul amwali an tariqir riba al muharram fi dinillah. Di antara perkara memakan harta manusia dengan secara batil, dan itu dihitung daripada perbuatan zalim, ala khilafi syariatillah, dan itu juga di atas menyalahi agama Allah, aklul amwali an tariqir ribail muharram, yaitu memakan harta dari jalan riba yang diharamkan fi dinillahi, pada agama Allah. Yang pertama, pajuh harta melalui jalan riba, itu berarti kita memakan harta orang lain dengan jalan haram. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba
In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, jika tidak kamu perbuat, artinya tidak kita tinggalkan sisa riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka bersiap-siaplah dengan berperang daripada Allah dan Rasul. Jadi orang yang hantim peyuh daripada riba, hanggetim berhenti daripada maka riba, Allah klamirkan untuk berperang. Artinya Allah gelakemu perang dengan urang pajuh riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kamu bertaubat, maka untukmu itu dasar harta kamu saja. La tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menzalimi orang lain dan orang lain tidak akan dizalimkan. Ya, ayatnya diturunkan pada salah seorang sahabat yang menghutangkan orang lain 40 dinar dengan perjanjian dia mengembalikan tambah 10% dengan tempo 3 bulan. Sampai kepada 3 bulan, datanglah sahabat ini menagih 40 dinar. Yang berhutang dia menjawab, saya belum sanggup membayar saat ini. Kalau bisa saya diberi tempo 1 bulan lagi, dengan catatan saya tambah 10% lagi. Jadi di sahabatnya kecaulah 10% yang atrawai gubai wate sebulan tu dengan perjanjian tamah lom. Bulan depan datang lagi, ditagih lagi, diminta lagi tempo sama yang berhutang, neputang sebulan tu anangan bayi inazan. Jut tapi payah kata mah persen meo. Ditambah lagi. Ketika seperti itu, turunlah ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan olehmu sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi ubena peng-penggop yang kagecok le salah siro sahabatnya dari bulan pertama nagecok bungong, bulan kedua nagecok, bulan kelih nagecok. Nyan ubina yang kagecok mandung wazaru ma baqiya, tinggalkan pulang mendung. Ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kamu bertobat maka untukmu itu harta dasar harta kamu. Jadi kepegah li Rasulullah menyekahkan taubat ikah kacau yang 20 dinar menteng, yang lebih daripada 20 dinar yang kacau barakon yang putra yang ikun jina istilah ji jasa atau bungong yang pulang mendung kupoi. Ini menunjukkan di sini bahwa riba itu sudah diharamkan sampai kiamat dunia. Ya. Bahapa long tiap uroi tawarkan pengutang. Ya. Tamang le perlu wang kontan, hubungi bulan tiap uroi tamang. Itu yang pertama, riba. Makan harta riba berarti memakan harta orang lain. Makan harta orang lain dengan tidak sah, itulah yang disebut dengan makan haram. Tapi utang penggegol sejuta, laki bayar sejuta tertuh. Nah sabah model tu kan menan. Tetru dan gasian gak laki utang peng. Utang peng saya kelung 2 juta. Mekaran anak mien. Ya, jina bayar uang segula. Jut tapi nyokon peng lumpuh utang gerona. TV sabah. Gejuk peng 2 juta.
Nyo lu anggap TV nyo ni bayi antur tengah 2 juta tengah le bulan. Ya, nyan temon cit. Nya olahnya. Riba. Riba na le macam. Na riba fadal, na ribayat, na riba nasa. Bal heboh ribanyo. Tiga-tiga riba ini dosanya sama. Bagaimana dosa sama? Ada hadis Rasulullah yang menjelaskan dosa riba itu ada 70 pintu. 70 buah pintu dosa riba. Satu pintu itu dosanya sama seperti 33 kali berzina dengan orang tua sendiri. Satu pintu. Jadi kalau satu pintu 33 kita kali 70. 50 kali 70 betul. Tahu yang tajam gemirai no. Pak Munir yang urang bangnya. Hah? 25 ribu. Kon sini kira betul ya. 33 kali 70. Nah, kedemunan tahu saya. 25 ribu ya. Daerahnya lah. Baju tahu. 33 kali 77. 7 kali 3 21. Ya? 21. 1000 per tu. 20 sah. Menan lah. 2000. Put mangsa. Dia put sah. 2000 per tu. 2500 per plus sah. Berarti kalau sekali makan riba sama dengan 2540 kali berzina, 41 kali berzina dengan orang tua. Yang 3 dapat baju riba. Kalau lebih nak cerita ali ada bilang lebih kalkulator hai mali ya. Bagaimana kita diterima doa? Iza ahapa iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu azaban minallah. Apabila dalam satu daerah sudah tersebar zina dan riba, itu seolah-olah orang penduduk di situ sudah mengundang azab daripada Allah. Bagi bahan corona teman. Riba dengan zina yang sudah menjadi adat manusia. Malam Mi'raj Rasulullah, orang makan riba itu dinampakkan oleh Allah pada Rasulullah, orang yang berenang dalam lautan darah. Pajuh darah go. Mumpul melangu dalam laut darah. Watai kata buat bini, na urang deng gerham le ngambate reut lewat salom. Ditanya oleh Rasulullah pada Jibril, siapa itu? Jibril mengatakan, itulah contoh umatmu nanti yang makan riba. Jadi na riba fadal barheboh ribanya dosanya sama. Mudah-mudahan kita bisa menghindari itu. Yang kedua, sumber haram, ghasyun. Wa min akli amwalin nasi bil batil wa huwa minad dzulmi aklul mali an tariqil ghasyi. Di antara makan harta manusia dengan tidak sah, dan itu dihitung dalam perbuatan zalim, aklul mali an tariqil ghasyi, memakan harta orang jalan menipu. Tipai ya bahasa Aceh. Walil ghasyi kasiratun wasurun syatta. Cara menipu itu banyak dan macam-macam model. Tarji'u ma'dhamuhuma ilal mukhadati, yang semuanya kembali muaranya kepada menipu orang lain. Caranya bagaimana? Bi'idhari syai'in wa ikhfa'i khilafihi fi batini, menampakkan yang bagus, menyembunyikan yang jelek. Yang temungun ikut. Ya. Jadi tak pegahnya barang KW1.
Padahal yang kawi pun tacet macam cara taulah tacaka nyan tinggal ji bertertipu nyan rasyun keun nyan man ibane apa ya waqad abana Rasulullah anna man ghasyal muslimin falaisa minhum. Sungguh Rasulullah menyatakan dalam hadis bahwa orang-orang yang menipu orang muslimin falaisa minhum, maka tidak ada dia bahagian daripada kaum muslimin. Satu hari Rasulullah marra ala subrati ta'amen, riwayat hadis Muslim dari Abi Hurairah, bahwa sungguh Rasulullah pada suatu hari dia lalu di pasar Madinah ala subrati ta'amen, atas satu tumpuk makanan. Jadi urung pulau gandum yan agak urung muka beruh kutumpuk. Fa adkhala yadahu fiha, maka Rasulullah memasukkan tangannya di dalam tumpukan gandum itu. Fanalat asabihu balalan, maka ternyata basah jari Rasulullah. Dia geculuk jari Nabi bulut. Faqala gekeul Nabi, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Nyopo ya? Kok lagi nyo bulut diuk. Qala jawab lipo makanan asabat husama ya Rasulullah. Itu hujan ya Rasulullah bulut. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas. Gekeul Rasulullah, pakan hangka peduk di atas supaya orang bisa melihat tahu ini sudah basah. Man ghasyana falaisa minna, orang yang menipu kami tidak termasuk daripada golongan kami. Begitu ancaman Rasulullah kepada orang yang penjual gandum ini yang tumpuk atatu datu yang basah hiu. Yang kebiasa ini kan tak lawo atra oplosan lah istilah bahasa je no. Tak oplos. Ya ladum lawo beruha catu ngam beruha IR ya ladum menyalung long mekan engkut yang brok-brok pedua iu yang gagap pedang dah tu udang yang bubur diu ya raya dah tu atena udah mu blocok atai iu bila pokoknya macam makai rasyun kan yang ilung lo agen Honda patah lung lah lung jet dia lung jet lumai upasai kita yang leurung blok kibang nanya beres ha mandang tapuhan masalah lom padahal kapuk pai kalau lah lung kalau jet menyalung pegah Honda nyo patah na peut pat dan kalau lung lah kalau lung jet iblau le juta tapi karena lu pegah mantang mulus lagu 7 juta nyan 2 juta paju harta gop dengan hana halal. Hati-hati ya. Ya, baiknya menau. Alah kaju tahu yang ada pikiran. Yang bahaya ada pikiran. Nya pulau. Lom. Ai đây trùng thắt dài. Lư tha tu mah. Pokoknya gop berkenang tipe. Jadi cukup bro urang tipe urang Islam urang Islam urang muja 2 kalimat syahadat, urang Islam urang semayang, urang Islam urang pedang berjamaah, urang Islam urang meratib, urang Islam urang sebut nama Allah, urang Islam urang bedah tengah malam, urang Islam urang yang tinggalkan buat haram. Terus katanya tak penguji kan cukup palih dah. Urang meratib, urang semayang, urang berjamaah, urang berzikir, urang bedah tengah malam, nyan tak pengun. Memang betul-betul kaya. Tu apa kan? Patut nekul ya Allah falaisa minna, maka orang ini tidak termasuk golongan kami. Masa ipengun urang puja Allah. Ya. Dak mai pengai hong ni nah hi becut nyokan uri delai pengun. Nah kenang sari manis kuenya hana pak? Ka blau tengok. Rumah kacirit. Nak kenang borak minyak hana pak bere. Nak kenang formalin ke nyawa hana. Padahal kenang nyana rasyun gitu. Menipu orang lain.
Nyaka lagi nyantap pelaku dengku ruga ada. Baik kan? Minta jalan lain. Pokoknya berhala. Gimana cara minta? Macam alasan urang sehingga dilegalkan penipuan-penipuan atau untuk menipu orang muslimin. Ya. Ka. Oma. Ku belum dong. Pertanyaannya seorang pemimpin yang mengurangkan jam kerja dengan atau bawahannya, apakah ini termasuk perbuatan yang salah? Ulang. Pertanyaannya adalah seorang pimpinan perusahaan yang mengurangkan jam kerja bawahannya, yang mana jam kerja bawahannya ini dihitung per hari itu jam kerja bawahannya ini dikurangkan oleh pimpinannya, sehingga apakah ini termasuk perbuatan zalim yang dikategorikan dalam sama seperti melakukan atau bebas. Mungkin saya sampaikan. Menyahana salah pendengaran lon pertanyaan ini. Kira pimpinan perusahaan dipekerja tenaga kerja dengan upah per hari. Mengurangkan jatah kerja yang dihitung per hari. Jadi kurang jatah kerja, kurang income yang didapatkan dari sebuah hari. Sira urang bekerja 8 jam. Ina kurang 7 jam. Ya benar? Ya. Punya kerja 8 jam tertulis engkau. Punya kerja 7 jam dikurung 10 ribu engkau. Nya maksudnya kan? Na dalim yan hana bipah. Nya hana dalim. Yang dalim kerja 10 jam bayar gaji dikurung jam nya yang dalim. Gaji tertuh ribe, bayar dikurung puluh, dikurung ribe, koh ribe, yang dalim. Tapi pekurang jam, pekurang gaji, bepah. Mana nak mungkin jam di gaji le, nak mungkin. Oi bithi le, terkah ni, terkah pimpinan gatakan. Alhamdulillah, pada kerja betul baji. Tapi menyaji seharusnya je pekerja 10 jam. Ternyata jiwa kerja sekurang jam dan dibayar gaji penuh sekurang jam, nyan pas. Pas. Menya dia kerja 10 jam, dia dibayar gaji sekurang jam, nyan dah balik. Temannya cinya baik je ke dalam gimana cara? Kami idin. Contoh lomba. Ilung na lumo lung khobo. Lung jo ba dengku Safrizal. Nyopat lumo dengku Safrizal, lum pujo badrawana. Nu tulung ikat kan. 2 ton. Harga lumo wate lumlo 30 juta. 2 ton ge goh na liang eganyan, ge pempuan dan sebagainya. Lagut lumo 14 juta. Uak 2 juta tapo. Nyan 2 juta angkoh rabi 2 ton yang cocok. Kiban 2 ton koh 5 pegah bro 5. Hana cocok. Terdalim kan? Terdalim. Maka di hansah mudua laba ba 5. Kibanci mangak beru tapaju penggonyan harium. Nya 2 juta sapo ya ka karu mukro ada gonyan tenaga gonyan konali macam-macam tu. Kau paju ora gonyan. Kiban cara mengali. Aing ko safar daun jaile.
nyo 2 juta apa nyo na lebih ada orang dengan pidin boh ka aku pidin ada aku pidin ki bang ko pegat di mana tidro kurang kasihan kajeun nya ka na elam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah uang riba sekarang sudah rahasia umum. Bagaimana baik di batang pohon, di tiang listrik, di mana-mana jika Anda membutuhkan uang sangat cepat dengan hanya membutuhkan buku BPKB atau sertifikat. Kemudian agen-agen itu juga orang kita awal. Kemudian disiapkan di radio yang ini kami tanyakan sesuai dengan ayat yang disampaikan tadi, orang yang beriman tinggalkan riba. Kalau kamu ingin itu karena keluarga yang beriman, yang ini kami tanyakan tadi, apakah orang ini tidak orang beriman? Karena yang umumnya agen-agen itu masuk ke dalam desa, orang kita Islam juga. Pertanyaan kami, apakah orang ini tidak beriman? Kemudian ada daerah-daerah sekarang ada spanduk lagi perang dengan riba. Mungkin di daerah barat sana, mungkin di daerah Kabupaten Beliau, jika ada rentenir atau leasing masuk daerah kampung, itu kami usir. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama ya puhan iman. Nah ya, cuma hadis Rasulullah mengatakan begini, la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra syaribun wa huwa mu'min. Hanji muzina le orang yang muzina menyajih dalam keadaan naiman. Han dipajuh riba le orang yang pajuh riba jih dalam keadaan naiman. Han dicuma-cua le orang yang cuma-cua menyajih dalam keadaan naiman. Han dijeb arak le orang jeb arak menyajih dalam keadaan naiman. Mantang iman lam dada haruh mudina. Ketika mudina gesalap iman le Allah, plak gepinah dia. Ketika cuma-cua gepinah dia iman. Getuk, pluk getuk. Ketika je arak kepinah dia. Untuk lihat Madinah kepualam pluk ilau. Jadi menyamati dengan Madinah dengan je arak bahaya. Iman sudah minta izin sementara ilung hai ni nani. Bungklerok saya kan. Untuk iwalam. Nah, iwalam tu. Jadi agen-agen gimana teman? Hai tengah kerja mata iman. Tengah pajuh untuk baru iminah dia. Nah, hadis riwayat Muslim daripada Jabir, Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Dikutuk oleh Rasulullah orang yang makan riba. Wa muwakilah dan mewakilnya, hai kacok saya peng ujung lung tide atau kayak bagi saya stikernya, kayak tipeknya tian. Wa katibahu, tukang tulisnya, tukang-tukang cetak, tukang-tukang sablon kenang. Wa syahidaihi, yang dua menyaksikan nyampu ka kepegan hananya kuna ada jiji kenang tukang kalon. Wa qala hum sawa, berkata Rasulullah semua mereka itu sama dan kedroe kalau yang tentu mendul moy. Itu pertama. Yang kedua, ya, statement bahwa pukun perang riba nyangkanya yang perlihat bangun ini no. Karena yang cegah mungkar, mara'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat mungkar hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ramai-ramai ada pakal ngempong tipek pandu anjir tamang rentene kena. Ya, menyai tamang compan Honda. Ya. Bek poh mati. Compan Honda ya. Get. Dua buah tak apa? Masalah suci
Enggak. Jadi memangnya supaya baju tahu biasa kan. Tapi pelajari pengkajian mungkin masalah asuransi ada terjadi ikhtilafiyah di antara para ulama kontemporer gitu. Tapi lun baca dalam Fiqh Islami wa Adillatuh oleh Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama Syria, asuransi yang dibolehkan adalah asuransi yang kibar menjina takun, istilah jina asuransi takaful dengan orang yang terjangkau. Misalnya orang 50 tu di antara 50-nya yang musibah. Tahun pakat dari 50-nya. Nya musibah ji yang tatun lagi dia. Gimana pakan? Kemudian musibah dia bakal lain 50-nya ji. Nyan gekeun tanggung musibah gop. Nyan dalam fikih Islami dibolehkan. Tapi yang berbau pukun juk atadanya kemudian hana pulang le, hana kejadian lepu atau pulang melebihi, nyan kategorikan di dalam riba. Yang kedua seputu pernah hadiah. Hadiahnya sama lagi luktah. Putra luktah yang barang tercecer. Dari tajah bajalan mutume penggom, atau mutume encin gom, atau mutume munggom. Nyan wajib tata arif tajak umumkan daerah yang terdume situn. Lihat situn tata arif hana merupakan poji. Nyan jak pedua bak baital mal. Munya baital mal hana terurus. Nyan tak pedua bak hakim. Munya hakim tidak bisa dipercaya. Nyan baru dia tamat lagi tengok takun tamal laktu lun milik katanya. Dengan catatan apabila ketika satu saat ketemu pempunyanya dikembalikan. Nyo hukum barang tatume barauh tercecer itu ndak tarik. Jadi kembali kepada hadiah puno nyata hanapo. Hanapo ni hanapo yan. Atarhuna. Jadi kakek tatamalak tu tacok lun milik atanya kulun. Karena hanapoi. Hanapoi ni kan? Tanah Sabah. Bukan tanah Sabah lain juga ni. Jadi nya atra hanapo. Hanampopo. Jadi atra hanampopo lagi ada tatemung anak kameng langli. Gli tu tatemung. Nah, kan? Gli kandang dak me. Kaki nanti thun tawe we tepo kameng. Ya, itu dia. Ya. Cumburnya tapi pengkan pengikan peng tirorau rương yang dia ke. Nyai bayi peng nyoba mempom tanya. Dari kemampuan yang diberikan kayu. Ya betul. Jadi ukurnya hadiahnya kenata orang lain itu. Menyatau lain berarti ruga orang lain. Tertaling orang lain. Nah. Ada kada barang apa? Apa? Ya. Okey, silakan.
Ket. Itanya tak persiwa motor gegok per bulan nah. Kemudian igop persiwa gegok lam. Ai pegala. Menyai pegala anjir. Karena pegala bisa kada milik. Menya di persiwa menyarida po untuk mengalih juga, tapi menyai pegala juga, karena harta gala itu harta milik berusaha tak pegala, karena igap urang yang gala atra kita nyo, ye publo ketika jatuh tempo, ya. Jadi ji salah mana menggadaikan punya orang tanpa pengetahuan sepengetahuan si empunya, ya. Nyan ke urang yang ponyo hana bermasalah yang karena banyak kali kecotiwa nyo yang bermasalah urang yang siwa buno yang ipegala gop nyaji berdosa karena iji bukan atra milik sempurna itu ipegala, ya. Oke, sang. Kaji kan? Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu